udahlah, nggak usah belagu ya. Kamu tuh sadar diri aja. Kamu tuh pincang. Terus kalau nggak tinggal sama kita, kamu mau tinggal sama siapa? Sekarang aku ada obat buat kamu. Udahlah, kamu langsung minum aja. Tapi beneran ini nggak apa-apa? Ya bener, udah minum aja sedikit aja. Aku minum ya. Kurang lagi. Ini pahit banget. Iya emang pahit, namanya juga obat. Cuacanya panas banget lagi. Aku juga udah capek banget. Tapi mau gimana lagi? Saudara aku juga nyuruh aku buat pergi ke warung dalam keadaan aku kayak gini. Padahal kan dia juga tahu kalau aku masih masa pemulihan. Sampai sekarang aku masih gak nyangka aja dia kenapa sejahat itu ya sama aku. Padahal kan sebelum aku kecelakaan dan mengalami kelumpuhan kayak gini, aku selalu bantu dia. Dia butuh sesuatu, aku selalu kasih. Tapi semenjak dia lihat keadaanku kayak gini, dia menikah. Aku punya kakak ipar juga. Tapi kehidupanku justru malah makin memburuk. Mana kakak ipar juga gak pernah support aku. Padahal hal yang aku lakukan selalu baik juga. Aku selalu beres-beres rumah. Dan bahkan rumah yang mereka tempatin, itu kan rumah aku. Aku pikir dengan keadaanku kayak gini mereka bakal iba. Mereka bakal bantu aku. Dengan adanya mereka minta buat tinggal di rumah aku, mereka bisa bantu apapun yang buat aku sulit. Tapi malah kebalikannya. Itulah, mungkin ini emang udah takdirku kali ya. Jadi aku coba terus aja deh lakuin apa yang mereka suruh. Semoga aja aku juga bisa cepat sembuh. Tuh kan, lihat tuh. Ya ampun, kamu nih lama banget sih. Dari mana aja? Coba dari tadi pagi juga masih aja keluyuran di luar. Iya kan, kalian nyuruh aku buat ke warung, sedangkan keadaanku kayak gini ya. Nggak mungkin lah aku bisa cepet-cepet buat jalannya. Iya lupa kalau kita nyuruh dia ke warung ya tadi sayang. Terus barang yang suruh kita beli mana? Warungnya udah tutup pas aku di perjalanan tadi. Kamu kan bisa cari tempat yang lain. Warungnya itu tutup karena kamu jalannya kelamaan. Terus mau gimana lagi? Ya cari lah warung yang masih buka. Emang kamu pikir di perumahan ini satu-satunya warung yang buka cuma itu? Iya, aku cuma udah capek aja. Lagian kamu ini kan saudaraku. Kenapa sih kamu gak ada perasaan kasihan gitu sama aku? Saudara? Siapa sih yang anggap kamu saudara? Iya kita emang saudara. Kalian juga numpang di tempat aku karena aku mikir kalian saudaraku. Kamu perhitungan. Kamu keberatan kita numpang? Kalau nggak ada kita, siapa sih yang mau tinggal sama orang pincang kayak kamu gini? Siapa lagi yang mau ngurusin kamu kalau bukan kita? Put, selama ini kayaknya kebalik deh. Meskipun keadaanku kayak gini, tapi aku yang ngurusin kalian. Aku masak, aku beresin rumah. Iya karena aku pikir aku ngizinin kalian buat tinggal di rumahku. Ya. Kalian bisa bantuin aku. Iya, kan itu rumah kamu, memang udah tugas kamu lah. Udah untung juga kita masih mau nemenin orang pincang kayak kamu. Kalau cuma sekedar teman aku sebenarnya nggak butuh. Cuman ya karena kalian masih belum punya rumah aku jadi kasihan aja. Aduh Sin, udahlah nggak usah belagu ya. Kamu tuh sadar diri aja. Kamu tuh pincang. Terus kalau nggak tinggal sama kita, kamu mau tinggal sama siapa? Emang kamu pikir dengan kondisi kamu yang kayak gini masih ada cowok yang mau sama kamu?
kamu itu harus sadar diri ya. Kondisi kamu sekarang ini memprihatinkan. Dan gak ada satu laki-laki pun yang mau mendekat sama kamu. Kamu harus mikir ke sana dong. Kamu itu harusnya berterima kasih sama kita berdua. Masih mau ya untuk menjaga kamu. Ya kan, nemenin kamu. Lagian kamu gak inget apa kata dokter? Dokter bilang ke aku sama Mas Umar kalau kamu tuh bakal lumpuh seumur hidup kamu. Aku masih punya pendirian kok. Aku yakin aku pasti bakal bisa sembuh. Alah. Aku nggak akan percaya omongan kalian gitu aja. Karena kemarin juga pas aku kontrol, kalian juga nyembunyiin obat aku kan? Sebenarnya kalian ini maunya apa sih? Kalian nggak mau aku sembuh. Iya. Biar kamu Iya. seumur hidup seperti ini. Karena kita suka lihat kamu menderita seumur hidup. Put, dari awal kamu menikah sama dia, aku juga udah nggak setuju kan? Karena aku tahu dia itu cuma ngambil butuhnya aja sama kamu. Emang kamu siapa? Emang penting kamu setuju atau enggak? Enggak penting buat aku. Lagian kamu setuju kayak enggak, kayak aku bakal tetap nikah sama Mas Umar. Put, aku capek Put. Dari pagi aku jalan, nggak ada yang bantu. Oh baik, kalau begitu biar kita aja yang bantu. Sini tongkatnya. Ayo, kita bantu kok. Enggak, Oh, pegangin Jangan satunya. diliatin orang. Udah biarin aja. Lihat. Lalat banget sih. Coba deh lari. Aku sebenarnya kasihan ngeliat saudara kamu itu. Ngapain sih yang dosa? Jalan lagi dari sini ke sana paling 1 jam. Pantas aja tokonya sampai nutup duluan. Iya. Apa kita ikutin aja kali ya? Penasaran aku. Dia ngapain? Ya udah. Yaudah, Ayo. yuk. Ya sih kayaknya ini Sinta. Sinta? Masih inget sama aku? Alah, pasti lupa karena aku udah berpenampilan begini. Aku Bagas sih, anaknya Bapak Atmaja, temannya ayah kamu. Mas Bagas, Iyalah, masa kamu lupa? aduh, aku minta maaf Mas. Aku bukannya lupa, cuma Bentar. keadaan kamu kenapa malah kayak gini Mas? Udahlah, keadaanku gak penting. Kaki kamu kenapa? Aku mengalami kelumpuhan Mas. Karena sebelumnya aku kecelakaan. Jadi keadaan aku sekarang kayak gini. Gini deh, aku mau jujur aja, sebenarnya aku udah lama nyariin kamu. Dan aku juga udah denger kalau misalkan kamu udah lumpuh. Cariin aku buat apa? Ya, aku pengen menuruti omongan almarhum orang tua aku. Maksudnya? Jadi aku disuruh nyari kamu dan aku disuruh dekat sama kamu. Tapi itu gak penting, takutnya kamu juga ngerasa risih. Sekarang aku ada obat buat kamu. Ya, kalau misalkan kelumpuhannya juga tergolong kelumpuhan yang ringan, pasti cepat sembuhnya. Ya, kalau misalkan tergolong parah ya mungkin agak lama. Aku heran aja kenapa kamu tiba-tiba datang di hadapan aku, terus kamu malah ngomong kayak gini sama aku jadi grogi banget. Kamu kok grogi sih? Ya walaupun aku gak sekaya dulu, Zin. Oh iya, soal itu aku boleh tahu nggak kenapa keadaan kamu sekarang kayak ini, bukannya dulu kamu hidup dengan kemewahan? Iya, semenjak orang tua aku meninggal, semua asetnya disita semua, Zin. Jadi aku udah gak Jadi punya maksudnya apa-apa. Iya, jadi aku sekarang cuman bisa ya intinya sini cuman bisa nurutin kemauan orang tua aku. Masalah kamu mau gimana sama aku terserah kamu. Ya Mas. karena aku juga udah dengar kabar soal kamu yang udah begini, aku cepat cari obat buat kamu. Ya ada sih sisa-sisa peninggalan orang tua aku jual buat beliin obat ini. Ya semoga aja penyakit kamu ini nggak tergolong parah. Coba deh kamu minum. Serius, aku gak kira ngeracun kamu kok. Makasih ya. Gak usah diginiin, langsung minum aja. Aku masih nggak percaya. Udahlah, kamu langsung tapi- minum aja. Tapi beneran ini nggak apa-apa. Ya bener, udah minum aja sedikit aja. Aku minum ya. Kurang, lagi.
Ini pahit banget. Iya emang pahit, namanya juga obat. Udah. Nah, ini kamu pegang. Memang gak kira langsung sembuh. Mungkin ya nanti. Coba deh lihat reaksinya beberapa jam kemudian. Nanti kalau udah dirasa ada mendingan, kamu ya langsung minum lagi aja. Makasih banyak ya. Aku yakin kok aku bisa ngebantu kamu buat menyembuhkan lewat obat itu. Ya, semoga obat yang kamu kasih ini bisa bermanfaat buat aku. Aku mau bilang makasih banyak sama kamu. Meskipun keadaan kamu sekarang kayak gini, kamu masih peduli sama orang kayak aku. Sedangkan keluarga aku sendiri nggak ada yang peduli. Udahlah, kamu gak usah bersedih. Semua itu pasti ada jalan keluarnya nanti. Yang jahat pasti bakalan jadi lebih baik, yang baik akan menjadi lebih baik lagi. Intinya aku cuma mau bilang makasih banyak aja sama kamu karena kamu perhatian sama aku. Ya, aku kan perhatian sama kamu karena kita juga udah kenal. Tapi sekarang kondisi aku beda gak kayak dulu. Kalau dulu mah ada yang ini, ada yang kemana-mana, ada yang jagain, Tapi ngawal gitu. Sekarang udah kayak begini. ya lucu aja. Cuman aku prihatin. Jadi kalau seandainya Mas Bagas butuh sesuatu, Mas Bagas bisa hubungi aku. Nanti sebisa mungkin aku pasti bakal bantu. Ya kamu yang sabar aja. Entah lagi kalau kamu udah sembuh, kamu bisa urus sendiri usaha orang tua kamu. Ya aku cuma bisa berdoa aja, semoga aja kamu cepat sembuh dan kamu bisa beraktivitas seperti semula. Tapi jangan lupa, yang nolong kamu aku nih. Kamu sekarang sembuh. Ya udah deh, kalau begitu sekarang mending aku langsung pergi dulu soalnya masih ada urusan. Nanti kalau udah kapan-kapan aku balik lagi ke rumah kamu melihat kondisi kamu, oke? Ya udah. Ya udah kalau begitu. Makasih. Ya udah, dadah. Bye. Baik banget ternyata. Pincang, kamu nih disuruh ke toko, kamu malah di sini berduaan sama Gembel. Kamu lagi PDKT-an sama Gembel barusan? Apaan sih kalian datang-datang marah-marah sama aku? Ini Ini juga apa sih? Apa sih ini? Ini obat. Coba lihat, coba lihat. Put. Obat. Kamu jangan diminum. Jangan dong, Put. Put, udah dong. Kenapa sih? Sorry. Kamu ini kenapa sih, Put? Kamu aduh. Kamu ngambil ini? Kamu sudah nyusahin orang-orang, terus kamu sekarang malu-maluin. Hah? Kamu nggak lihat kita berdua? Hah? Mau deketin Gembel itu, mau menikah sama itu kamu? Orang tetangga-tetangga di sini kalau ngelihat kamu berduaan sama Gembel tadi, mana bajunya compang camping lagi. Nah, harus ada gini ya, Sin. Kita tuh ngerti banget kalau kamu tuh udah putus asa dan insecure kalau nggak ada cowok yang mau sama kamu. Tapi masa iya Gembel kamu mbak juga sih? Lihat dong. Emang urusannya sama kalian tuh apa sih? Jelas ada urusannya lah. Kan kita tuh masih tinggal satu rumah dan orang-orang pun juga tahu ya kalau kita tuh saudara, walaupun saudara tiri dan aku nggak nganggep kamu, ya otomatis aku bayangin deh sayang, apa kata temen-temen kita kalau si Sinta ini bakal nikah sama Gembel barusan itu? Ya itu. Udah pincang, masih nikah sama Gembel. Nih. Kamu kenal sama dia? Sudah berapa lama kamu pacaran sama dia? Aduh, udah stop ya. Aku nih capek tau gak sih? Dari mulai urusan rumah, urusan kesehatan aku, dan urusan pasangan juga kalian atur. Ya ampun, kamu tuh ngeluh mulu deh, Sin. Kenapa sih? Begini ya, kita itu nggak ngelarang kamu ngedeketin sama siapa. Cuman ya, kamu harus lihat dulu. Kalau dia gembel, orang gila, ya kan? Ataupun dukun, yang ngasih ramuan seperti ini. Lihat Emang deh. kamu mau? Hah? Jadi suami istri dia? Coba lihat deh, sayang. Ini apa sih? Paling ini jamu yang harganya 5.000 doang gak sih di tukang jamu? Apaan sih? Kalau kamu keracunan terus meninggal nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ih, ya deh Put. Nah malah bagus tuh. Nah, Coba minum iya. lagi sih. Siapa tahu itu ada diracun sama si Gembel itu. Kalau kamu Iya. minum ini terus sembuh, kita nggak mau. Aduh, Mas Umar, Putri, udah deh. Aku juga capek banget ngadepin kalian yang kayak gini. Lagian mau dia orang kaya kek, atau dia orang miskin sekalipun, gak ada urusannya sama kalian. Sekalipun orang kaya juga hartanya pasti akan kalian porotin kan. Tuh kan. Dia dari tadi kita ngomong, udah kita kasih tahu, dia malah gak dengerin loh sayang. Udahlah,
Mending kita ikutin aja Kita dia. mending langsung Put, ikutin udah aja, deh. soal kita kasih pelajaran. Kamu mau ngejar kita berdua? Ya udah kejar aja Put. kalau bisa. Mas, Put, udah deh, Mas. Aduh, kok malah kayak gini sih? Aduh, kalau sampai Putri tegur Mas Bagas gimana dong? Aku jadi gak enak. Aku jadi malu sama Mas Bagas. Tapi ya, aku juga bingung. Atau aku susulin aja ya? Atau Bentar deh. Ini kaki aku kenapa bisa aktif kayak gini ya? Masa iya ramuan ini, obat ini beneran ada manfaatnya? Tapi aku masih nggak percaya aja. Hebat banget. Obat ini bisa tiba-tiba bikin kaki aku mulai aktif lagi. Coba deh. Kaki aku beneran bisa jalan. Kayaknya aku harus buru-buru temuin Putri, Mas Umar sama Mas Bagas. Aku coba belajar buat nggak pakai tongkat. Kayaknya pelan-pelan aku harus coba buat susulin mereka deh. Aku pasti bisa. Put, Semoga aja Sinta bisa sembuh ya. Ada apa ya? Kamu ngasih ramuan atau obat apa itu tadi sama si Sinta itu? Ini Putri ya? Sok kenal banget, siapa sih? Ya aku Bagas, dulu sih pernah kenal, tapi ya kamu kan agak cuek dulu. Aku ngasih ramuan biar dia cepat sembuh. Kan kok kenal sama Ya kamu obatnya sih? mahal kok. Aku nggak kenal. Aku Bagas. Mau kamu Bagas kayak Bagus kayak siapa juga nggak penting, dan aku tuh nggak pernah punya kenalan gembel kayak kamu. Lagian kamu itu siapa sih? So ikut campur banget, so pahlawan banget kamu ngasih obat sama si Sinta. Gini ya, aku jelasin sama kalian berdua. Jadi aku kan dulu sama Sinta waktu kecil akrab banget, dan orang tua Sinta itu sahabat baik sama orang tua aku. Jadi aku ada amanah buat deketin dia. Terus karena dia ada masalah, aku cari-cari info. Udah lama sih sebenarnya aku cari info tentang dia, tapi baru aja. Amanah atau modus karena kamu udah gembel dan jatuh miskin, jadi kamu tuh mau deketin si Sinta, mau manfaatin dia karena tahu dia cacat Aku gitu. kasih tahu ya sama kalian berdua. Mau dia cacat, mau dia enggak, itu gak ada urusan sama aku. Tugas aku cuma buat menyelesaikan apa yang diperintahkan sama orang tua aku. Udah kalau aku memang jodoh, walaupun dia cacat, aku bakalan tetap nikah dia kalau dia mau. Begini ya, Aku juga bukan bangkrut. Masalahnya aku itu bukan nggak tahu tujuan kamu itu ngedeketin si Sinta apa. Ya, kamu tahu karena si Sinta itu kaya kan. Jadi kamu ingin memperbaiki ekonomi kamu dengan cara seperti ini. Nah, Ya? bener tuh. Lagian, misalkan si Sinta pun mau nikah sama kamu, kita berdua nggak bakal pernah setuju ya kamu nikahin si Kamu kan Sinta. cuma saudara tiri, kenapa kamu sampai begitu? Nggak usah nyolot gitu dong ngomong Ya sama terserah perempuan. kita dong. Emang kamu siapanya coba? Bukan siapa-siapa kan? Ya, aku bakalan jadi suami dia kalau dia mau. Cuman kalau dia udah Pedian nolak, banget sih. kalau dia Ngaca dulu deh. Baju aja kayak gini mau sok-sokan ngelamar Sinta. Lihat nih, baju kamu ini sudah robek-robek seperti ini. Masih kamu mau deketin si Sinta? Sadar diri lah. ya tapi kan ini amanah dari orang tua aku, dan aku Amanat kita aja nggak tahu siapa orang tua kamu, dan nggak penting ya mau orang tua kamu tuh amanat apapun itu. Ya, kamu bilang begitu karena aku udah berpenampilan seperti ini. Coba aku bawa mobil bagus ke sini, terus pakaianku rapi, pasti kamu bakalan baik-baik sama aku. Mungkin dulu kamu mungkin kaya, sekarang kamu nggak punya apa-apa. Ya, aku Ya aku agak sedikit curiga deh sama kalian. Tahu jangan-jangan kalian gak suka aku ngasih obat sama Sinta karena kalian juga pengen mau ngasih harta keluarga Sinta. Nggak usah asal ngomong ya. Ya. Kita tuh nggak suka kamu ngasih obat sama si Sinta Biar- karena ya. Biar Sinta gak cepet sembuh gitu maksudnya. Itu Ya bukan kalau urusan emang kamu. iya kenapa terus? Oh, jadi begini ya, pantes. Mau berobat gimana pun, kalau kalian nggak menginginkan, pasti kalian menggunakan segala cara buat bikin Sinta Aduh, tetap nggak usah kokoh sok gitu. ceramah di sini ya. Kalau mau ceramah tuh di masjid, bukan di sini. Ya, aku bukan menceramah, tapi kasihan aja. Kamu udah dikasih numpang hidup di keluarga Sinta, kamu udah Nggak usah bersyukur. sok tahu ya.
Kamu tuh orang luar dan kamu tuh nggak tahu Ya, tapi aku kehidupan tahu. kita berdua dan kehidupan Sinta juga. Tapi aku tahu betul, aku kan dari kecil bareng sama dia. Omongan kamu itu terlalu manis. Sayangnya, kamu gak bakalan bisa ngedapetin si Sinta. Bagaimanapun caranya. Karena Sinta akan cacat seumur hidup kalau dia masih sama kita berdua. Dan kita kasih ini cuman mau ngasih peringatan sama kamu, nggak usah sok jadi pahlawan dengan cara ngasih obat-obat gak jelas ke Sinta itu. Mending kamu cari kerjaan yang lain ya, yang bisa menguntungkan, yang bisa memperbaiki Ya ekonomi minimal kamu. bisa kayak beli baju lah daripada pakaiannya kayak gitu gitu. kan sih. Udah sobek masih dipakai. Kok kasih tahu ya sama kalian berdua. Aku nih gak usah kerja, udah dapat uang. Beda sama kalian. Kalian harus menyingkirkan seseorang buat mendapatkan harta. Maksud kamu dengan cara kamu ngasih ramuan-ramuan kepada orang-orang begitu, Oh, mereka bisa ngasih uang begitu maksud atau kamu? dia kerjanya ngemis, kali kan ngemis nggak pakai apa-apa udah dapet uang kan? Kamu Iya jaga ya juga. omongannya. Aku gak pernah ngemis selagi aku masih bisa kerja. Tapi aku kan gak perlu kerja, udah ada orang-orang yang kerja buat aku. Aduh, gak usah ngehayal deh. Aduh kayaknya dia tuh masih berhalusinasi kalau dia tuh masih kaya raya deh. Padahal kenyataannya dia udah bangkrut hari ini. Nggak, aku gak peduli kalian menghina aku bagaimanapun. Cuman yang terpenting Sinta harus sembuh dan harus nyingkirkan kalian berdua. Kenapa nggak kamu kasih racun aja si Sinta, ha? Biar dia cepet meninggal maksudnya. Kalau kamu emang mau harta si Sinta ya kamu harusnya bantuin kita lah buat nyingkirin si Sinta. Emang busuk banget ya akal kalian. Hati kalian emang bukan hati manusia. Aduh. Kalian cuma namanya aja manusia tapi kelakuan kayak hewan, tahu nggak? Jaga ya mulut kamu. Ya kalau terus aku harus bilang apa? Dia udah jelas-jelas mengangkat derajat kamu. Dia udah jelas-jelas. Yang ada kita yang jagain Sinta bukan si Sinta yang ngangkat derajat Ya tapi kita. kan kalau tanpa Sinta kalian nggak bisa hidup nyaman seperti Aduh. Ya sekarang. emang kalau tanpa kita berdua si Sinta masih bisa gitu hidup sampai sekarang. Ya bisa lah. Oh, Bentar lagi. cacat kayak begitu mau ditinggal sendirian juga yang ada kepleset mulu. Ya aku udah janji sama Sinta, dia setelah minum obat itu pasti dia bakalan sembuh. Kalau misalkan penyakitnya gak Hayal tergolong banget berat. gimana Kamu ada kamu obat yang pikir instan. ya, iya, kamu pikir obat yang dikasihkan ke Sinta itu manjur 100% begitu. Palingan juga itu jamu-jamu yang ada di tukang gendong gitu gak sih? Yang harganya cuma 5.000 10.000. Lagian penipu ya seperti dia itu, apa ya? Kamu itu nggak pantas gitu loh buat ikut campur dalam rumah tangga ini. Aku kayaknya nggak perlu buat ngeladenin kalian deh. Dan Kalau- kamu juga nggak perlu deketin Sinta apalagi sampai ikut campur urusan Sinta sama kita. Ya Udah, kalau pergi. Mas Put, kamu udah sembuh. Sin, kok kamu udah bisa jalan? itu obat apa sih? Kenapa? Itu obatnya bagus banget. Aku ratusan juta beli. Jadi itu anak buah Ratusan aku. juta? Iya, anak buah aku yang beli. Kamu Dan- dapat uang dari mana? Ya karena aku nggak bangkrut sebenarnya, Sin. Ya aku begini karena aku juga pengen ngeliat apa bener yang almarhumah orang tua aku bilang, kamu itu perempuan baik dan harus menikah sama aku dan aku harus nolongin kamu. Ternyata ya bener. Karena aku juga harus memastikan. Dan kamu tahu nggak kenapa kamu gak sembuh-sembuh dari kemarin walaupun kamu berobat? Ini gara-gara mereka berdua menginginkan kamu meninggal, tahu nggak? Dia pengen menguasai harta kamu. Terlaluan ya kamu ya. Kamu tuh gak bisa jadi suami yang baik buat saudaraku. Justru kamu malah ngedukung hal kayak gini sama saudaraku. Enggak gitu kok, Sin. Udahlah, setelah ini aku bakalan bantu urus kamu buat menjarakan mereka berdua. Aku udah ada semua kok buktinya. Kamu pengen tahu? Aku udah ada rekaman. Semua omongan kamu udah ada di sini. Sin, kan kita masih keluarga, kita minta maaf ya. Si keluarga kalian bilang. Baru aja kalian menghina aku. Gara-gara aku pincang, gara-gara aku lumpuh. Sekarang kalian bilang kita keluarga. Ingat ya, mulai sekarang aku gak akan pernah lagi mau ngeliat kalian di rumah aku. Dan kalian gak boleh nginjekin kaki kalian di rumah aku. Dan aku mau kasih tahu sama kalian berdua. Sebelum aku ke Sinta, aku udah cari informasi tentang Sinta dan keluarganya gimana. Dan aku nyiapin ini. Ini buat bukti kalau misalkan yang kalian omongin itu emang beneran keluar dari mulut kalian. Kita lihat aja nanti siapa setelah ini yang bakalan menderita. Aku gak bakalan main-main sama omongan aku. Karena yang kalian perbuat udah mengancam nyawa orang yang udah nolongin kalian. Keluarga Sinta masih kurang baik gimana sih sama kalian? Sin, tolong Sin, jangan usir kita Sin, berdua. iya, Aku kita minta mau maaf. tinggal Selama ini aku di cuma mana? minta tolong buat bantu ngerawat aku aja. Kamu gak sudi, Put. Justru kamu malah suruh aku untuk pergi kemanapun. Kamu suruh aku buat beresin rumah, masak. Dalam keadaan aku lumpuh. Keterlaluan ya kamu, Put. Kalau sekarang
kamu nggak mau nganggap aku saudara pun aku juga udah ikhlas. Kita bakal berubah kok, Sin. Yang penting kita nggak diusir. Aku udah gak percaya lagi sama kamu. Kalian pasangan suami istri, kalian bisa cari rumah lain. Nggak perlu numpang sama aku. Aku orang yang lumpuh kan, yang kalian benci. Ya udah, aku bakal suruh kalian berpergi dari rumah aku. Udahlah, mending sekarang kalian angkat kaki daripada aku penjarakan kalian. Ya udah, kita pergi. Ya Ya udah bawa aja. Tapi ingat, penderitaan cinta gak bakalan aku biarkan seperti ini aja. Kita lihat aja nanti. Bawa aja itu. Siapa tahu kalian yang selanjutnya pincang. Udah, sekarang kamu duduk aja, gak boleh banyak berdiri. Nanti sisanya kamu minum lagi. Soalnya untuk proses penyembuhannya itu butuh waktu yang agak lama juga. Jadi kamu harus banyak istirahat dan kamu harus gak boleh banyak pikiran biar proses penyembuhan kamu juga biar cepat. Makasih banyak ya Mas. Aku nggak tahu lagi harus ngebales apa sama kamu. Aku juga minta maaf sama kamu karena aku gak percaya sama omongan orang tua aku kalau kamu adalah perempuan yang baik-baik. Sampai-sampai aku harus jadi gembel kayak gini. Tapi aku ada niatan baik kok sama kamu. Tapi itu emang effort dari kamu sih. Kamu rela ngelakuin hal kayak gini, hal konyol menurut aku, cuman kamu bisa bikin aku sembuh. Tapi kan cuman 200, anggaplah 200 juta. Itu kan kecil bagi aku. 200 juta itu bukan hal yang kecil, Ya, tapi kan Mas. usahaku masih besar, masih banyak. Jadi kamu gak usah pikirin masalah itu, yang terpenting kamu sembuh. Aku tadi malah diketawain, katanya gak mungkin bisa nyembuhin kamu dan aku malah ngira ngasih kamu racun. Ternyata dia membuka aibnya sendiri. Dia bilang kalau misalkan dia yang udah ngebuat kamu gak bisa sembuh. Dan aku sekarang mau tanya sama kamu, kalau misalkan setelah proses penyembuhan kamu udah selesai dan kamu udah sembuh banget dan udah sehat 100%, aku mau ngelamar kamu buat jadi istri aku. Ini aku menjalankan amanah orang tua aku, dan karena memang perasaan aku juga, aku tahu kamu orang baik, jadi aku mau kamu jadi istri aku. Tapi perlu kamu ingat, ini gak ada paksaan, namanya perasaan kan. Aku cuman mau istri yang juga sayang sama aku. Ya artinya kita saling sayang, saling menerima kekurangan ataupun kelebihan. Aku pengen membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan ya nyambung. Aku nggak bisa, Mas. Oh, ya udah, gak apa-apa kalau misalkan gak bisa. Ya tapi aku nggak bisa kalau nggak sama kamu. Aku pengen kita sama-sama terus. Jadi aku terima kamu kok. Kita bisa jadi pasangan ke depannya. Tapi sekarang gini deh, aku mau ngasih tahu sama kamu. Kalau misalkan nanti kita menikah, kamu masih pengen kerja atau enggak? Kalau itu hal positif bisa ngebantu kamu, aku pasti akan lakuin itu. Tapi kalau memang kamu tidak mengizinkan aku pasti bakal diam di rumah dan ngurus kamu sebagai suami aku. Nah itu jawaban yang aku mau. Jadi tidak terlalu memaksakan kehendak kamu sendiri, karena kamu udah tahu bakalan punya suami yang menjadi kepala rumah tangga. Jadi mungkin aku harus persiapkan setelah ini acara pertunangan kita sekaligus pernikahan kita. Jadi aku bikin pesta yang mewah nanti. Kamu tahu nggak? Aku sampai berpakaian begini satu malam aku tidur di rumah yang jelek banget, cuman buat nyariin kamu. Berarti effort kamu nggak perlu diragukan lagi dong. Kita masih belum jadi pasangan aja kamu udah mati-matian untuk ngelakuin hal ini buat aku. Apalagi nanti kita akan menjadi pasangan. Ya udah deh kalau begitu, sekarang udah selesai semua. Apa mending sekarang kamu langsung ikut aku aja. Aku pengen main ke rumah kamu juga. Boleh. Yuk. Udah, yuk. Udah pelan-pelan.